istri yang tak dianggap. Bab 34. Kak Andreas kemana? Tanya Kinara pada Dirga yang baru saja menutup teleponnya. Katanya ada urusan penting, sayang. Dia minta maaf karena pergi tanpa pamit. Balas Dirga pada Kinara. Mama tadi telepon aku, katanya mau ke rumah. Jadi aku suruh tungguin kita di sana. Ya sudah, kalau gitu kita pulang sekarang ya. Kasian juga Vino, kelihatannya hampir ngantuk. Dirga mengusap puncak kepala putra angkatnya itu, yang sedang bersandar pada dada Kinara. Anak papa ngantuk ya nak. Sabar ya jagoan, sebentar lagi kita sampai di rumah. Dirga berucap lembut menatap penuh kasih sayang anak sambungnya itu. Hati Kinara merasa hangat melihat perlakuan Dirga pada Vino seperti anak kandungnya sendiri. Selama mereka menikah, Dirga semakin menunjukkan kasih sayangnya pada Vino. Tak sedikit pun pria itu membeda-bedakan Vino dan baby Elisa. Dia memberikan kasih sayang yang adil, dan itu adalah anugerah terindah untuk Kinara. Karena bagi seorang ibu, kebahagiaan anaknya nomor satu. Endong papa. Rengek Vino membuat Dirga langsung menggendong anaknya itu. Tapi gendongnya sebentar saja ya jagoan, karena sebentar lagi papa harus nyetir. Bahaya kalau papa nyetir sambil gendong kamu. Jelas Dirga lembut membuat Vino tersenyum kecil, karena mata bocah kecil itu terasa begitu berat. Hanya butuh waktu 3 menit Vino terlelap dalam dekapan Dirga. Bocah kecil itu merasa nyaman di dekat ayah sambungnya itu. Anak kecil tidak pernah bisa berbohong. Mereka tahu siapa saja yang benar-benar tulus pada mereka, karena perasaan mereka yang sangat peka. Bahkan ada istilah tentang persamaan anak kecil dan wanita, yaitu sama-sama peka terhadap apapun. Mereka terlalu sensitif dan sangat mudah menangis bila dibentak atau dimarahi. Shh, hati-hati sayang. Dirga memberikan Vino dengan hati-hati pada Kinara. Ibu muda itu menerima anaknya dengan penuh cinta. Diusapnya dari Vino yang berkeringat karena terlalu lelah. Terima kasih Habi, karena sudah mau menerima aku dan Vino apa adanya. I love you, ujar Kinara lembut menatap Dirga penuh kasih. Dirga tersenyum lembut. Hati pria itu menghangat mendengar kata-kata cinta yang keluar dari lisan istrinya. Aku yang seharusnya berterima kasih, karena sudah mencintai Elisa apa adanya. Kamu sudah mau memberikan ASI untuknya, padahal kamu tidak mengenal dia anak siapa. Aku beruntung memiliki istri berhati mulia seperti kamu, sayang. Aku benar-benar mencintai kamu, sayang. Dirga mengecup bibir Kinara lembut, membuat wanita itu merona malu. Dasar, cuma dikecup bibirnya doang udah merona begini. Gimana kalau yang dikecup bibir bawah? Pasti bakal jadi kepiting rebus aja kamu, sayang. Kuda Dirga membuat Kinara langsung mencubit pinggang Dirga kesal. Dasar mesum, ketus Kinara pelan, membuat pria tampan itu terkekeh kecil. Tapi suka kan? Ayo ngaku. Buktinya hampir tiap malam kamu minta disuntik. Dirga semakin gencar menggoda istrinya. Pria itu lupa waktu, tak sadar bahwa mereka seharusnya pulang. Habi, rengek Kinara membuat Dirga tertawa pelan, lalu segera mengecup kening Kinara lembut. Iya, kita pulang sekarang, biar aku bisa langsung suntik kamu. Habi, Mama. Rengek Vino yang merasa terusik dengan tingkah kedua orang tuanya itu. Sontak saja Dirga dan Kinara terdiam, lalu segera menenangkan putra mereka. Cup, tidurlah sayang. Shh, tidur jagoan. Jangan nangis, nanti papa akan belikan robot Tayo untuk kamu. Keduanya pun bernapas lega ketika melihat Vino yang kembali terlelap. Kita pulang sekarang. Habi. Luna tunggu. Vero turun dari mobilnya mengejar wanita itu masuk ke dalam rumah. Kebahagiaan ibu tunggal adalah di saat mereka menemukan pendamping hidup yang tak hanya mencintainya, namun juga anaknya. Jangan bedakan anak tiri dan anak kandung. Itu akan sangat menyakitkan bagi sang anak. Dia akan mengingatnya hingga dewasa nanti. Jangan juga pukul rata semua ibu atau ayah tiri itu jahat. Karena di luar sana, ada ibu atau ayah sambung yang benar-benar tulus menyayangi anak tiri mereka. Luna tunggu. Vero buru-buru turun dari mobilnya mengejar Aluna yang lebih dulu masuk ke dalam rumah. Aluna tidak memedulikan panggilan Vero. Wanita itu berlari menuju kamarnya, hingga tanpa sadar kakinya menginjak baju gamisnya sendiri, membuat Aluna hampir terjatuh.
Namun Vero terlebih dahulu menangkap pinggang wanita itu. Astagfirullah, Luna. Kenapa main asal lari sih? Macam di drama India aja. Ingat, di dalam perut kamu itu ada calon bayimu. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku tenggelamkan kau di rawa-rawa biar dimakan buaya. Sontak Vero dengan suara yang cukup tinggi, membuat Aluna yang tadinya menahan tangis langsung pecah tangisnya. Bentak aja aku terus. Marahin aku sepuas kamu. Kalau perlu pukul aku juga. Teriak Aluna memukul dada bidang Vero, membuat pria itu merasa bersalah. Iya, maaf. Aku gak bermaksud buat bentak kamu. Tapi kamu sendiri yang minta dibentak. Aku khawatir kalau sampai tadi aku gak dapat nolongin kamu. Sudah pasti kamu dan calon bayimu tadi kenapa-napa. Jelas Vero menarik wanita itu ke dalam dekatannya. Dia tahu, Aluna menangis bukan karena dibentak olehnya, melainkan karena bertemu dengan Andreas. Selama ini Vero sering berkata pedas dan Aluna tak pernah menangis, hanya kesal dan marah saja. Kenapa dia mencariku, Vero? Kenapa dia terlihat seperti merindukanku? Padahal malam itu dia sangat kejam padaku. Dia menuduhku, menamparku, bahkan mengusirku tanpa belas kasih. Padahal dulu dia sendiri yang berjanji akan memperlakukan aku sebagai ratunya. Tapi nyatanya, aku tak lebih dari alas kakinya yang bisa ia injak-injak. Aluna terisak dalam pelukan Vero. Hatinya benar-benar sakit ketika melihat Andreas yang tampak merindukannya. Bahkan mantan suaminya itu terlihat sangat kurus, dan penampilannya juga tidak terurus. Kenapa Andreas terlihat sangat menyedihkan? Bukankah seharusnya dia bahagia karena telah bebas dari Aluna? Vero tak bisa berkata sepatah kata pun. Dia ingin memberikan Aluna waktu untuk meluapkan perasaannya sendiri. Sebab untuk pertama kalinya, Aluna menceritakan kisah peliknya bersama Andreas dulu. Selama ini Vero hanya tahu perceraian Aluna dan Andreas seperti perceraian biasa. Aku benci perasaan ini, Vero. Saat melihatnya tadi, aku ingin berlari memeluknya. Padahal dia sudah berulang kali mengecewakanku. Tapi kenapa perasaan ini masih ada? Karena hati itu bukan milik kita, Luna. Dia hanya ada di tubuh kita. Tapi yang mengendalikan kepada siapa hati kita berlabuh itu bukan diri kita sendiri. Allah lah yang maha membolak-balikan hati manusia. Cinta dan rindu adalah dua hal yang tidak bisa manusia kendalikan. Aluna mendongak. Wanita cantik itu menatap Vero dengan matanya yang sudah berair. Tapi aku benci perasaan ini, Vero. Aku ingin melupakannya. Tapi semakin aku mencoba untuk melupakan Andreas, semua kenangan indah bersama dia hadir kembali dalam pikiranku. Ujar Aluna dengan suara yang tersendat karena menangis. Berapa lama kamu menjalin hubungan dengan Andreas? Tanya Vero seraya menuntun Aluna duduk di sofa. Wanita cantik itu masih tak mau jauh dari Vero. Dia masih memeluk pinggang Vero erat, karena saat ini Aluna benar-benar butuh sandaran. Hampir 5 tahun, termasuk setelah menikah. Balas Aluna dengan suara parau. Berapa kali dia menyakiti atau mengecewakanmu? Tanya Vero lagi membuat Aluna terdiam sejenak. Wanita cantik itu mencoba mengingat kembali berapa kali Andreas menyakiti dan mengecewakannya. 1 kali, saat dia mengkhianatiku karena sudah meniduri Kinara, adik tiriku. Dan setelah kami menikah, dia sering mengabaikanku. Selebihnya tidak ada. Jelas Aluna membuat Vero tersenyum simpul. Pria tampan itu menghapus sisa-sisa air mata yang berada di pipi Aluna dengan lembut. Kita manusia terkadang lucu.
seringkali mengingat satu kejahatan manusia lain dan melupakan 1000 kebaikannya. Kamu sudah bertahun-tahun menjalin hubungan dengannya, dan baru 1 kali dia mengkhianatimu. Ditambah setelah menikah, dia bersikap acuh padamu. Itu sudah membuat kamu membencinya. Bukankah masa-masa indah kalian lebih banyak daripada masa menyedihkan? Lalu kenapa kamu bersikap seolah-olah lebih banyak masa menyedihkan daripada masa-masa indah? Ingatlah Luna, jangan mau jadi manusia bodoh yang memutuskan hubungan dengan manusia lain hanya karena satu persoalan. Tegas Vero membuat Aluna bungkam. Benar kata Vero, jangan sampai karena satu persoalan kita memutuskan tali hubungan dengan saudara kita. Aluna mendengar ucapan Vero yang bijak. Wanita cantik itu membenarkan perkataan Vero. Tapi aku takut, Vero. Aku takut dia kembali menyakitiku. Apa kamu tahu hal apa yang membuat hati seorang wanita sakit? Tanya Aluna dengan suara yang serak. Wanita itu menatap Vero dengan bola mata yang kembali mengembun. Vero terdiam tak menjawab, membuat Aluna kembali melanjutkan perkataannya. Hal yang membuat hati wanita sakit dan hancur berkeping-keping adalah ketika ketulusannya tidak dihargai. Dunia wanita akan runtuh ketika pria yang sangat dicintai malah berlaku kasar padanya. Aku akui kalau aku sangat jahat di masa lalu. Aku sering menyudutkan Kinara di sekolah, tapi aku tidak pernah bermain tangan dengannya. Kalau ini karma, kenapa karmaku sangat berat, Vero? Aku sangat mencintai Andreas, tapi dia sudah kasar padaku. Dia sudah mengusirku. Bahkan dia tidak memikirkan keselamatanku. Teganya dia mengusirku dari rumahnya pada malam hari. Padahal dia sendiri tahu aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dia juga tahu kalau aku sudah tidak lagi memiliki tempat bernaung. Karena aku sudah benar-benar miskin. Aluna berkata dengan suara yang serak menahan tangisnya agar tak kembali pecah. Wanita itu teringat bagaimana kejamnya Andreas mengusirnya pada malam itu. Bahkan mantan suaminya itu tak merasa iba menatap wajah Aluna yang lebam dan berdarah karena ulah kasarnya. Untuk pertama kali Aluna melihat Andreas bermain tangan, dan sesaknya Andreas bermain tangan padanya. Pria tampan itu tega menampar Aluna hingga berdarah. Dia benar-benar mengecewakanku, Vero. Aluna kembali menangis membuat Vero langsung menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Benar. Ini adalah karma kamu, Luna. Sama halnya seperti adik tirimu yang bernama Kinara. Dia juga pasti merasakan hal yang sama denganmu saat ini. Atau bahkan bisa lebih. Bayangkan bagaimana kehidupannya yang tadi dianggap selama belasan tahun oleh kalian. Sedangkan kamu belum juga sampai 1 tahun sudah mewek seperti ini. Jadi orang itu harus gentle, Luna. Tidak hanya laki-laki yang harus punya rasa tanggung jawab, tapi wanita juga. Kamu sudah berani menyakiti hati orang lain, maka kamu juga harus siap ketika hati kamu juga disakiti. Ingat, Luna, matahari tak selalu bersinar, karena akan ada masa di mana badai datang, sehingga membuat matahari tidak terbit. Setiap yang bernyawa akan diuji dengan berbagai ujian. Kalau kamu mencintai hartamu, maka kamu akan diuji dengan hartamu. Kalau kamu terlalu mencintai jabatanmu, maka kamu akan diuji dengan jabatanmu. Begitu juga kalau kamu terlalu mencintai seorang makhluk melebihi penciptanya,
maka kamu juga akan diuji oleh makhluk itu. Sekarang coba kamu renungkan, selama ini apa saja yang kamu cintai melebihi Sang Pencipta? Harta, jabatan, dan orang yang kamu cintai, semua telah diambil kembali oleh Allah. Itu menandakan Allah sedang menegurmu. Dia murka, karena kamu salah dalam menjalankan amanahnya. Kamu diberi kecantikan, malah kamu gunakan sebagai alat untuk menyambungkan diri kamu. Kamu punya harta, malah kamu gunakan untuk merendahkan orang lain. Kamu punya jabatan, malah kamu pakai untuk menekan orang-orang di bawahmu agar tunduk kepadamu. Stop egois, stop bodoh, stop merasa paling tersakiti, Luna. Dunia ini bukan hanya bercerita tentangmu. Ada manusia lain yang juga diuji, tapi mereka tidak mengeluh dan manja sepertimu. Hidup ini simpel, Luna. Kalau tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti. Kalau tidak mau ditipu, maka jangan menipu. Masalah yang besar akan terasa kecil bila yang menghadapinya orang-orang yang punya hati luas. Dan masalah yang kecil akan terasa besar bila yang menghadapinya orang-orang yang berhati sempit. Bersambung.